Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung IP address, subnet, mask, dan net ID. Baiklah, langsung saja ya. Itu yang pertama itu ada konsep subnetting. Subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar dari ujian CCNA dengan berbagai variasi soal, juga menjadi momok bagi student dan instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA 1 program CNAV atau Cisco Networking Academic Program. Untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk teman-teman yang sedang belajar jaringan. Nah, subnetting itu apa dan kenapa harus dilakukan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan analogi sebuah jalan. Jalan bernama Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 01 sampai 08, dengan rumah nomor 08 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Ketika rumah di wilayah ini makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan atau kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan peraturan lagi, dibuat gang-gang rumah yang termasuk gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri, sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisien dan optimalisasi transportasi, serta setiap gang memiliki prevalent sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya. Jadi gambar seperti wilayah baru di bawah ini. Konsep seperti inilah sebenarnya konsep subnetting itu. Di satu sisi ini mempermudah pengelolaan, misalnya suatu kantor ingin berbagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer atau host. Di sisi lain juga untuk optimalisasi dan efisien, divisi memiliki 15 komputer. Karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar, tapi terbagi ke beberapa ruas gang. Yang pertama, analogi Jalan Gatot Subroto dengan rumah di sekitarnya diterapkan untuk jaringan seperti network address atau nama jalan, dan host address itu nomor rumah. Sedangkan ketua RT itu diperankan oleh broad address atau 192.168.1.255 dengan bertugas mengirimkan bisik ke semua host yang ada di network tersebut. Lanjut, masih mengikuti analogi jalan di atas, kita diterapkan ke subnetting jaringan adalah seperti gambar di bawah. Gang adalah subnet. Masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address. Terus, apa itu subnet mask? Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang ataupun membagi network host address di mana saja yang berfungsi sebagai subnet. Mana host yang mana yang broadcast, semua itu bisa kita ketahui dari subnetting mask Jalan Gatot Subroto tanpa gang yang saya tampilkan di awal bisa dipahami sebagai menggunakan subnet mask default, atau dengan kata lain kita sebut juga sebagai subnet atau jalan tanpa gang. Subnet mask default ini untuk masing-masing kelas IP address-nya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kelas, ada octave pertama, ada subnet mask default, dan ada private address. Silakan teman-teman perhatikan nomor kode-kode yang ada di dalam kotak ini. Lanjut, cara menghitung subnetting. Setelah memahami konsep subnetting dengan baik, kali ini saatnya kita mempelajari teknik perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu binary dengan relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat.
Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan terkisar di 4 masalah. Yang pertama itu adalah jumlah subnetting, yang kedua ada jumlah host per subnet, yang ketiga itu ada blok subnet, dan keempat itu ada alamat host broadcast. Lanjut, penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2. Namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2 atau 24. Apa ini artinya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 ya, atau diambil dari perhitungan bahwa 24 bit jumlah max diselubung dengan binary 1, atau dengan kata lain subnet masknya adalah 1111111.11111.0000000 atau 255.255.255.0. Konsep ini yang disebut dengan CHOR atau Cranless Interdomain Routing, dengan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992 di IEFT. Pertanyaan berikutnya adalah subnet mask berapa saja yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting? Dan ini jawabannya terdapat pada tabel yang sudah saya masukkan di sebuah presentasi saya ini. Lanjut, subnetting pada IP address kelas C. Sekarang mari kita langsung latihan saja subnetting seperti apa yang terjadi dengan network address 192.168.1.0 atau 26. Nah, di sini kita menganalisa 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnet mask yang 26 berarti 11111.11111.11111.1100000 atau 255.255.255.192. Lanjut, di sini cara perhitungannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat subnet broadcast yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti itu. Yang pertama ada jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya binary 1 pada oktet berakhir subnet max. 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas yang A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet itu adalah 2 sama dengan 2Y kurang 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu kebanyakan binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jumlah host per subnet adalah 26 dikurang 2 sama dengan 62 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 192 nilai oktet terakhir subnet mask sama dengan 64. Subnet berikut adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128 dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64,128,192. Lanjut, bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang paling pilot? Kita langsung buat tabel. Nah, di sini contoh tabelnya, silakan teman-teman perhatikan ada subnet, ada host pertama, ada host terakhir, ada host pertama, host terakhir, dan broadcast. Nah, lanjut, kita sudah selesaikan subnet IP dan addressnya, dan kita lanjut untuk subnet mask yang lain dengan konsep teknik yang sama. Subnet mask yang bisa digunakan subnetting kelas C adalah seperti di bawah ini. Silakan coba hitung menggunakan